warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudun. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah, para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan terakhir tentang sholat sunnah atau sholat tatawu, ada di halaman 213 bagian yang bawah. Pembahasan terakhir kemarin kita tentang sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu adalah sholat yang kita kenal dengan sholat hari raya. Hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu fardu ain, seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan juga para ulama Hanafiyah menganggap bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau kita biasanya memegang mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha sunnah muakkadah. Nah, yang berikut ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit di halaman 213 bagian yang bawah. Ketemu, Bu? Iya. Wa Abu Dawud. Iya, an Zaid bin Thabit. Ketemu, Ibu? Ya, itu yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Zaid bin Thabit salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadha illal maktubah. Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Zaid bin Thabit bahwasannya sholatu ahadikum, sholatnya salah seorang dari kita semua, sholatnya seseorang dari kita semua,
fi baitihi, di rumahnya itu afdalu, lebih utama, min sholatihi, daripada sholatnya fi masjidi hada, di masjidku ini, illal maktubah, kecuali sholat fardu, kecuali sholat wajib. Masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi. Ada 3 macam masjid yang kita boleh berencana untuk ziarah atau berencana untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini 3 masjid utama. Masjid-masjid ini berbeda derajatnya, begitu juga keutamaan ibadah di dalamnya ini berbeda dengan masjid-masjid lain. Sedangkan masjid selain yang 3 ini semuanya sama. Ibu sholat di Al-Abror sama sholat di Al-Maghfirah sama, derajatnya sama. Ibu sholat di Al-Maghfirah sama sholat di Fajrul sama, sholat di Fajrul sama di Istiqlal sama, semuanya derajatnya. Kalau masjid selain yang 3 ini semuanya derajatnya sama, pahalanya juga sama. Tapi yang 3 ini beda. Yang 3 ini punya keutamaan. Satu hadis, satu riwayat Rasulullah menyebutkan sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali sholat di masjid selainnya. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi ini sama dengan sholat 1.000 dibanding di masjid lainnya. Sedangkan di Masjidil Aqsa ini sama dengan sholat 500 dibanding masjid-masjid lainnya. Ini jelas terpaut keutamaannya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid yang diutamakan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seseorang di rumahnya itu lebih utama dibanding sholatnya di masjidku ini, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu memang lebih bagus di masjid, baik masjid biasa-biasa aja maupun masjid yang 3 itu. Kalau sholat fardu memang sangat dianjurkan dan sangat baik dilaksanakan di masjid. Sholat fardu yang kita kenal itu Bu, subuh. Biasanya subuh berapa saf? Bu? Setengah, seperempat. Kadang-kadang imam mau makmum, imam 1, makmum 1. Kadang yang azan dia, yang qomat dia, imam dia. Makmumnya orang ada. Subuh. Zuhur juga begitu. Maksudnya zuhur termasuk maktubah. Asar juga. Maghrib, isya, inilah sholat maktubah. Kalau sholat wajib atau sholat maktubah, bagusnya di masjid. Nggak ada yang ngalahin keutamaannya. Itu kalau sholat wajib. Apalagi masjidnya Masjidil Haram, apalagi masjidnya Masjid Nabawi, apalagi masjidnya Masjid Al-Aqsa. Sholat fardu itu keutamaannya sangat besar di situ, di masjid-masjid yang 3 itu. Setelah itu baru masjid di seluruh masjid dunia selain yang 3. Itu kalau sholat fardu atau sholat maktubah. Tapi kalau sholat sunnah, maka lebih utama sholatnya di rumah kita. Lebih utama atau lebih, istilahnya lebih utama atau afdolnya sholat sunnah itu di rumah kita. Ibu mau qobliyah subuh di rumah dulu, nanti sampai masjid langsung sholat subuh. Ibu mau qobliyah asar di rumah dulu, ntar baru sampai masjid langsung sholat asar kalau memang udah ada imamnya. Apalagi masjid punya ibu atau punya suami ibu, kan boleh. Kalau masjid atau ya tempat sholatnya emang punya kita, yang imam juga kita, kan kita sholatnya, sholat rumahnya, sholat sunnahnya di rumah aja, qobliyah. Nanti sampai sono langsung udah ke mihrab, sampai sono langsung ke pengimaman. Udah tahu orang-orang, asal dia datang yang punya masjid pasti langsung ke pengimaman. Kenapa? Karena dia udah sholat sunnah. Di mana sholat sunnahnya Bu? Di rumah. Itu lebih utama dibanding sholat sunnah di masjid. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, yang dimaksud di sini keutamaan sholat di masjid adalah untuk sholat fardu. Dan satu lagi penjelasannya dari ulama,
Sholat fardu dan sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah. Sholat sunnah yang memang dianjurkan berjamaah. Contoh misalnya taraweh pengecualian. Kalau taraweh karena syariatnya berjamaah atau ajaran asalnya memang sunnah berjamaah, maka bagusan di masjid berjamaah. Kemudian sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ini memang disyariatkannya, diajarkannya berjamaah, maka bagusan di masjid berjamaah. Tapi kalau yang tidak disyariatkan berjamaah, tidak diajarkan jamaah, qobliyah, ba'diyah. Ibu kalau qobliyah jamaah Bu? Sendiri. Ba'diyah jamaah enggak? Sholat duha ibu jamaah enggak? Bagusan di rumah. Kalau sholat-sholat yang memang disyariatkan atau diajarkannya sendiri, itu lebih cakep di rumah. Ini untuk menghindarkan riya. Tahu riya Bu? Pamer. Itu rajin amat ya Ibu Haji siapa namanya ya? Itu iya, dia mah emang sholat kalau belum ini belum berhenti dia mah, kalau belum ini belum udah maunya lanjut aja. Jadi pengen dilihat orang untuk menghindarkan riya. Lagi pula Bu, rumah kita juga perlu disolatin biar gak kayak kuburan. Rumah sih kagak pernah ada yang sholat. Jadi gantian sholat fardu jamaah di masjid. Nanti selesai sholat fardu pulang ngapain mau nyolatin rumah biar dapat barokahnya juga. Jadi rumah sering disolatin. Ini juga bisa jadi ketentraman dalam rumah ini bisa turun lantaran kita sholatin terus rumahnya, sholat sunnah itu. Demikian juga bisa jadi contoh buat cucu, jadi contoh buat anak-anak kita. Kelihatan kalau orang tuanya itu sholat, kelihatan kalau neneknya itu sholat, jadi contoh. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud di rumah. Jangan ibu jam 1:30 malam jalan-jalan ke masjid, jangan. Ngapain? Pakai mukena lagi. Pada takut, itu siapa? Istrinya siapa itu? 1:30 pakai mukena ke masjid. Jangan. Sholat tahajud, sholat duha itu sebagusnya di rumah. Wa Ibnu Abi Syaibata an rajulin, dan Imam Abu Syaibah meriwayatkan dari seorang laki-laki, seorang sahabat Rasulullah, bahwasannya Rasulullah bersabda, tatawwu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawwihi indan nas. Salat sunnahnya seseorang di rumahnya itu yazidu ala tatawwihi indan nas, lebih banyak atau bertambah pahalanya atas salat sunnahnya di hadapan orang-orang di keramaian. Kafadli sholatir rajuli, tambahnya itu seperti keutamaan sholat seseorang fi jamaatin, dalam satu jamaah, ala sholatihi atau sholatnya wahdahu sendiri. Tadi katanya sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah itu lebih bagus di rumah dibanding di masjid. Emang keutamaannya seberapa tinggi, derajatnya seberapa banyak? Derajatnya itu sama seperti orang yang sholat sendiri dengan sholat jamaah. Sholat sendiri dengan sholat jamaah itu terpaut derajatnya berapa derajat Bu? Bu? Berapa derajat sholat jamaah? 27. Satu riwayat hadis Rasulullah menyebutkan 25. Kita sholat isya sendiri dengan sholat isya berjamaah, maka derajatnya lebih banyak sholat isya berjamaah 25 atau 27 derajat. Jamaah mau jamaah aja, mau dapat rakaat pertama dari awal mau tengah-tengah, mau ibu baru takbir duduk tahu-tahu imam salam, tetap jamaah. Itu tetap dapat keutamaan jamaah. Ibu sampai di rumah atau udah selesai wudhu, udah selesai pakai mukena, suami udah duduk tahiyat akhir, langsung aja ngikut Allahu Akbar, duduk dah. Begitu ibu selesai duduk, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala jamaah. Tetap dapat pahala jamaah. Berapa derajat Bu? 27 derajat. Cuma tentu beda antara 27 derajat yang kayak ibu begitu
di belakangan dengan yang dari awal ikut setelah takbiratul ihram. Tapi sama-sama berapa? Sama-sama 27. Bedanya kalau yang dari awal itu 27 apartemen. Nah, ibu yang belakangan 27 teko. Isinya teh manis wajidah. Mendingan 27 teko apa 27 apartemen? 27 apartemen. Itu perbandingan saja. Yang lebih awal tentu yang dari awal mengikuti sholat imam, tentu ini 27-nya lebih tinggi derajatnya dibanding 27 yang belakangan. Cuma tetap 27 derajat utamanya dibanding sholat sendirian. Banding sholat isya sendirian, sholat isya mana sendirian, pikiran kemana-mana. Kan kalau sendirian begitu. Tapi kalau kita ikut imam, maka lebih khusyuk. Yang tadinya kita nggak tahu, ini kita jadi tahu. Oh, gerakan imam tuh begini yang benar ya. Takbir itu seharusnya begini. Kalau kita berjamaah, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu makin tahu. Itu hikmah dari berjamaah. Kalau sholat sendirian, pahalanya biasa cuma satu. Tapi kalau sholat fardu atau sholat berjamaah, ini 25 derajat. Demikian juga sama orang sholat sunnah di rumah, ini 27 derajat dibanding sholat sunnah di masjid. Ba'diyah isya misalnya, kalau ibu sholatnya di masjid, maka biasa aja pahalanya. Orang gak jamaah, kalau sholat ba'diyah kan gak ada yang jamaah, biasa aja pahalanya. Tapi kalau ibu selesai sholat isya, pulang ke rumah, kemudian sholat ba'diyahnya di rumah, itu sama dengan 27 derajat lebih utama dibanding yang sholat di masjid. Khusus untuk sholat sunnah. Kalau wajib, maka tetap bagusnya di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, bagusnya di mana, Bu? Di rumah. Kecuali sholat sunnah yang memang diajarkan, disyariatkan berjamaah. Kalau sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, tahajud, duha, istikharah, sholat hajat sih jamaah. Kalau jamaah bukan hajatan. Kalau jamaah namanya. Iya, nggak diajarin sholat hajat berjamaah. Ya sholatnya kalau nggak diajarin berjamaah di rumah aja. Ini keutamaan sholat sunnah memang lebih utama di rumah saja. Untuk nambah-nambahin atau untuk bawa-bawa barokahnya sholat, biar yang dapat barokah sholat bukan cuma tempat itu. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, tentu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar di rumah saja. Maksud atau makna dari sabda Rasulullah ini, kita sholat memang zahirnya atau harfiahnya hadis ini menyebutkan di rumahnya, tapi yang dimaksud di sini adalah dalam kesendirian. Ibu lebih baik sholat sunnah sendiri di mana orang-orang gak melihat. Jadi lebih mesra dan lebih intim bersama Allah dibanding ibu sholat sunnah bareng-bareng atau di keramaian. Ya di keramaian hiruk pikuk, baru Allahu Akbar, yang satu udah nyetel MP3, baru Sami Allahu liman hamidah udah denger lagi WhatsApp, ada voice note, kedengeran semuanya. Yang dimaksud sholat sunnah sendirian lebih utama, ini adalah sholat dalam kesendirian. Bisa di rumah, bisa di tempat-tempat lain, yang penting gak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah dan malaikatnya. Itu yang dimaksud sholat sunnah lebih baik sendirian. Nah, cari tempat atau cari kamar yang memang cuma kita saja yang tahu. Wa Ibnu Asakir an Jabirin, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu Allahu illa Allah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Kutiba lahu bara'atun minan nar. Dari Ibnu Asakir bahwasannya sahabat Jabir mendengarkan Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, man shalla rak'ataini fi khala'in, barang siapa yang sholat 2 rakaat dalam tempat sepi, la yarahu illallahu, tidak ada yang melihat dia kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka akan ditulis untuknya jaminan bebas dari api neraka. Udah punya tiketnya surga belum, Bu? Bu?
Udah punya label atau udah punya cap bebas neraka? Udah belum, Bu? Stempel. Bu RW ada Bu RW? Hadir. Itu ada stempelnya, bebas neraka. Oh, stempelnya gitu. Ada suratnya dikasih. Baro'atun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau ada stempel itu, malaikat mau tarik-tarik tinggal tunjukin aja. Bebas. Tunjukin. Oh ya udah jalan terus, jalan lagi kita diantar ke surga. Ada cap, ada stempel, ada satu jaminan dari Allah untuk kita bebas dari api neraka. Antara lain adalah lewat amalan-amalan, termasuk diantaranya adalah sholat sunnah di tempat yang sepi, yang gak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikatnya. Di tempat sepi, Bu, di kamar pun itu Allah dan para malaikatnya yang tahu. Artinya benar-benar dengan kesendirian di waktu-waktu yang sepi juga. Kalau di kamar, tapi kamarnya cuma hording doang lagi, nggak ada pintunya. Udah gitu sholatnya waktu rame, ya bolak-balik cucu. Bolak-balik, kadang-kadang ngambil tasbihnya, kadang-kadang mukenanya ditarik. Yang dimaksud di sini sholat dalam kesendirian di tempat yang cuma Allah dan malaikat yang tahu. Ini juga waktunya waktu yang sepi. Cari waktu-waktu yang sepi. Biasanya itu bisa kita dapatkan malam hari, waktu orang-orang pada tidur, ya anak-anak udah pada pules, cucu pada pules. Ini ibu bangun nggak, Bu? Nonton bola. Walaupun 2 rakaat bangun, itu cuma ibu dan Allah yang tahu. Ini jaminannya baro'atun minan nar. Orang yang sholat di tempat sepi, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikatnya, maka Allah jamin bebas dari api neraka. Amin. Maksud dari hadis ini, yang dimaksud bebas api neraka bukan cuma sekedar stempel-stempel aja, tapi tentunya barokah dari sholat sendirian di tempat sepi, lantaran sering atau mudawamah istiqomah sholat sendirian di tempat sepi, tempat yang cuma Allah dan para malaikatnya yang tahu. Barokah dari ini, maka dia Allah bimbing, Allah tuntun untuk bertaubat, dan Allah tuntun untuk menghindari dosa-dosa. Orang yang dijamin bebas dari neraka itu adalah orang yang Allah tuntun untuk bisa istiqomah, tuntun untuk bisa bertaubat, mohon ampunan kepada Allah, dan dituntun oleh Allah untuk menjaga taubatnya sehingga terhindar dari dosa-dosa. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang bebas dari api neraka, kemudian Allah ampuni dosa yang akan datang, padahal belum berbuat, tapi sudah Allah ampuni. Ini maksudnya adalah Allah bimbing ke depannya dia bakal taubat, ke depannya dia bakal menjauhkan dosa-dosa, berhenti benar-benar yang namanya taubat. Ke depannya dia Allah bimbing istiqomah ibadah. Kalau udah seperti itu, istiqomah ibadah, sudah taubat, dihapus dosanya oleh Allah, itu udah ciri-ciri dapat stempel bebas neraka. Amin. Ini amalan yang bisa mendatangkan pembebasan api neraka, jaminan dari Allah, yaitu sholat di tempat yang sepi, sholat di dalam kesendirian. Sunnahkan seperti ini. Sholat sunnah, Bu, ya. Sholat sunnah. Kalau yang fardu tetap bagusnya jamaah. Ajak suami, Pak, sholat Pak Isa. Ajak suami. Ada anak laki-laki, Bang, sholat Bang, imamin. Gantian ibu yang imam, nggak bisa. Kamu yang imam, kamu laki-laki. Jadi sholat fardu tetap bagusnya berjamaah. Tapi kalau sholat yang sunnah dan tidak disyariatkan berjamaah, ini sholatnya sendiri, dan lebih utama lagi di tempat yang cuma Allah dan malaikatnya yang tahu. Dijamin bebas dari api neraka. Kataballahu lana al-bara'ata minan nar. Semoga Allah
menetapkan untuk kita al-bara'ata minan nar, bebas dari api neraka, wa adzabal qabri, dan dari azab kubur. Amin. Ini pengharapan atau doa dari penulis kitab. Wa fi kitab Ibn Sinni an Abi Umamah taqala ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitabnya Ibn Sinni dari Abi Umamah, bahwasannya Abi Umamah berkata, ma danautu min Rasulillah, tidaklah aku dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin, di setiap selesai sholat fardu, wala tatawu'in, dan juga tidak sholat sunnah, illa sami'tuhu yaqul, kecuali aku mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya kullaha ila akhirih. Ila akhirih itu maksudnya sampai akhir. Jangan ibu baca ila akhirih, jangan. Itu lanjutannya, khotoyaha kullaha Allahumman ashni wajburni wahdini li solihil amal wal akhlaq, innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Itu lanjutannya. Allahumma, sama-sama Bu, Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya Allahumman ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'ata wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Itu doa yang diucapkan Rasulullah selesai sholat fardu maupun selesai sholat sunnah. Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya kullaha Allahumma ashni wajburni wahdini li sholihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li sholiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Doa ini selalu dibaca Rasulullah selesai dari sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.